Halo, apa kabar? Selamat datang dan salam kenal dari orang kantoran. Semoga kita semua senantiasa selamat ya di tengah pandemi COVID-19 yang dampaknya cukup bikin kaget, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengalami masa-masa krisis seperti sekarang ini. Buat yang harus lulus sekolah atau lulus kuliah bertepatan dengan pandemi ini dan harus wisuda secara online atau bahkan ada yang wisudanya kayak pesen McD, drive-thru, saya akan tetap memberi selamat ke kamu. Iya, selamat sudah lulus. Nggak perlu sedih atau kecewa berlebihan, karena wisuda, prom night, atau pesta-pesta yang biasa kalian lakukan sebelumnya bisa kalian lakukan lagi kapan-kapan kok. Tapi pengalaman tetap belajar dan lulus di tengah pandemi ini belum tentu loh akan dan bisa dialami setiap generasi. Jadi, selamat ya, kalian istimewa. Gimana? Udah kepikiran mau ngapain setelah lulus? Well, life is about to happen. Cepat atau lambat, euforia kelulusan akan berlalu, berganti dengan realita kehidupan yang harus kamu pikirin. Buat yang baru lulus sekolah, mungkin kebanyakan akan lanjut kuliah kali ya. Buat yang lulus kuliah, beberapa mungkin akan lanjut kuliah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Atau memulai bisnis sendiri. Atau, ini opsi yang cukup banyak diambil, melamar pekerjaan. Bertahun-tahun sekolah dan kalian akhirnya harus memasuki fase yang benar-benar baru untuk menjadi dewasa muda yang dituntut independen. Dimulai dari independen secara finansial pastinya. Maka tentunya nggak sedikit dari kalian yang memutuskan untuk mencari pekerjaan usai lulus sekolah atau kuliah. Tentunya menjadi lebih menantang ketika itu harus tetap dilakukan di tengah pandemi. Belum lagi ada teman-teman kita di luar sana yang harus kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi global ini. Untuk kamulah, channel YouTube ini saya buat. Channel ini akan membahas segala hal yang harus jadi bahan pikir dan obrolan karyawan maupun calon karyawan. Kehidupan perkantoran itu beda sama kehidupan perkuliahan. Kamu hanya akan bisa survive selagi kamu punya rencana tentang kehidupan macam apa yang akan kamu masuki. Video pertama di channel YouTube ini saya dedikasikan untuk kamu yang harus menjalani serangkaian proses seleksi calon karyawan di tengah pandemi, baik sebagai pekerjaan pertamamu atau pekerjaan barumu. Karena kebijakan WFH, work from home yang diterapkan di sebagian besar perusahaan sebagai tindak lanjut dari aturan pemerintah yaitu PSBB, tidak sedikit perusahaan yang tetap harus melakukan proses rekrutmen jarak jauh, seperti sesi interview kerja melalui Zoom atau Skype atau platform lain. Karena belajar dari kesalahan orang lain itu sering lebih efektif, maka saya akan kasih kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan kandidat saat mengikuti sesi interview kerja secara online, baik melalui Zoom, Skype, atau platform video conferencing lainnya. Semuanya saya rangkum dari pengalaman-pengalaman saya ketika menginterview kandidat secara online. Kesalahan-kesalahan ini bisa jadi terdengar sepele, tapi kalau diabaikan bisa bikin kepercayaan diri kamu drop saat interview. Atau nilai kamu di mata interviewer jadi minus. Atau bahkan jadi bikin kamu nggak lulus ke tahap selanjutnya. Jangan sampai ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan kesalahan pertama. Tidak menyiapkan jaringan internet yang stabil. Biasanya, interviewer akan menghubungi dan mengundangmu untuk ikut online interview beberapa hari sebelum hari H, atau paling cepat H-1 lah. Artinya, kamu punya cukup waktu untuk mempersiapkan jaringan internet yang stabil. Kalau kamu pakai handphone, ya cek sisa kuota internet kamu, atau cari tahu di mana biasanya sinyalmu cukup kuat untuk online. Biasanya lama waktu interview itu beragam, tergantung dari interviewer, juga tergantung dari jawaban-jawabanmu, tergantung dari posisi yang kamu lamar, banyak faktor lah. Tapi biasanya kalau kamu masih interview tahap awal dengan HRD, saran saya sediakan waktu dan kuota internet yang cukup untuk 30-60 menit ke depan. Nggak lucu juga kan kalau tiba-tiba terputus di tengah-tengah, bisa mempengaruhi mood dan konsentrasimu juga. Kalau di rumah kamu nggak pasang modem atau sekiranya anggaran buat kuota internet di handphone kamu lagi pas-pasan, coba cari cara. Misal ke rumah teman yang kamu tahu jaringan internetnya kenceng, atau ke area publik yang menyediakan wifi gratis tapi kamu tetap bisa physical distancing. Ya pokoknya pintar-pintarnya kamu lah, kan demi masa depan juga ya kan? Lanjut ke kesalahan nomor 2, tidak berdandan. Tunggu dulu. Di sini saya nggak nyuruh kamu yang laki-laki untuk pakai kosmetik kok. Maksud berdandan di sini itu grooming, kerapihan. Jangan mentang-mentang di rumah kamu jadi merasa boleh Zoom interview pakai baju rumahan. Kecuali kamu adalah Lee Min Ho di drama Korea The King yang di rumahnya aja cara berpakaiannya kayak gini. Jangan juga pakai ini ya. Karena kamu bukan Freddie Mercury. Kamu bisa cari aman dengan pakai kemeja, rambut disisir rapi, dan bagi yang perempuan bisa pakai make up secukupnya. Ingat, di poin ini saya nggak ngomongin fisik ya, tapi penampilan.
Karena saya yakin banget semua orang bisa berpenampilan enak dilihat tanpa harus mahal atau punya tampang kayak gini. Kenapa dia lagi ya? Oke, fokus. Lanjut ke kesalahan ketiga, dan ini adalah kesalahan yang paling sering saya temui di berbagai sesi interview online. Teknis visual dan audio yang berantakan. Gunanya menggunakan platform video conferencing itu adalah interviewer ingin mendengar dan melihat kamu secara keseluruhan. Maksudnya adalah secara visual dan audio. Secara visual kita mulai dari background. Zoom interview dengan background seisi rumahmu yang sedang berantakan jelas bukan ide yang bagus. Interviewer juga nggak perlu melihat jemuran handuk sebagai backgroundmu. Cari aman dengan menjadikan tembok rumahmu sebagai background. Warna putih atau netral tanpa corak sudah paling aman. Ini juga bisa meminimalisir kemungkinan ada orang rumah yang lalu lalang di belakangmu saat interview. Selain itu, kamu juga bisa pakai fitur virtual background. Buat kamu yang belum tahu memaksimalkan fitur itu, silakan cari video tutorialnya di YouTube setelah video ini selesai. Setelah background aman, lanjut ke pencahayaan atau lighting. Jangan sampai penampilanmu yang sudah rapi jadi tidak terlihat karena kamu membelakangi sumber cahaya. Kamu nggak perlu kok punya setup ala YouTuber profesional yang butuh modal. Cukup tahu spot mana yang memungkinkanmu dapat pencahayaan dari lampu atau sinar matahari. Dengan menghadap ke arah jendela misalnya. Background aman, pencahayaan pas, lanjut ke posisi. Karena ini interview kerja dan sifatnya formal, maka posisi terbaik adalah duduk. Tidak disarankan sambil berdiri karena kamu tidak sedang upacara. Pun jangan sambil tiduran karena kamu tidak sedang LDR-an dengan interviewernya. Upayakan untuk mensejajarkan posisi lensa kamera dengan wajahmu. Jangan dari atas kayak anak ABG mau selfie, jangan juga dari bawah karena interviewer tidak akan tertarik dengan double chinmu. Visual yang mulus tanpa audio yang memadai sama aja bohong. Memadai di sini artinya suaramu harus terdengar jelas oleh interviewer, begitupun dengan suara interviewer. Hal itu bisa kamu siasati dengan menggunakan earphone yang ada mikrofonnya. Atau kalau kamu gak punya, bisa minta kerja sama orang-orang rumah untuk tidak berisik dulu pada saat kamu interview sehingga interviewer tidak akan terdistraksi oleh suara lain yang ada di rumahmu. Kesalahan keempat, baru mulai online tepat di jam yang sudah ditentukan. Misalnya kamu diundang interview online untuk jam 1 siang. Jangan baru online tepat di jam 1 siang. Minimal kamu sudah harus online 10 menit sebelum jam 1. Untuk apa? Untuk mengantisipasi hambatan yang tidak diinginkan seperti kendala jaringan. Sama seperti kalau kamu diundang interview tatap muka. Kamu pasti akan berangkat lebih awal dari rumah menuju lokasi interview karena mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang kadang sulit diprediksi, atau kendala lain di tengah jalan. Kalau kamu mengalami kesulitan yang sekiranya akan membuatmu terlambat online, segera kabari interviewer agar mereka tidak menunggumu tanpa kejelasan. Itu tadi 4 hal yang sering diabaikan oleh kandidat sebelum mengikuti sesi interview online. Interview secara online juga sudah sering dilakukan sebelumnya, tidak hanya pada saat pandemi seperti sekarang. Sering juga dilakukan ketika kandidat dan interviewer berada di kota yang berbeda, atau bahkan digunakan para headhunter yang menghubungi kandidat dari luar negeri. Perlu diketahui, baik interview online maupun interview secara tatap muka, poin-poin penilaian yang dimiliki interviewer itu cenderung sama. Yang membedakan hanya medianya saja. Artinya, kamu tetap harus mempersiapkan hal-hal sebelum memulai interview seperti cara memperkenalkan diri, wawasan kamu tentang perusahaan dan posisi yang kamu lamar, cara bicara, dan lainnya yang akan saya bahas terpisah dari video ini di kemudian hari. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Kalau ada tips lain yang sekiranya bisa membantu teman-teman kita di luar sana, silakan komen di bawah. Juga kalau ada topik yang ingin dibahas selanjutnya, jangan ragu untuk bilang, siapa tahu bisa berguna juga buat orang lain. Sukses ya!